Hai, selamat datang lagi di channel Teknik Elektro. Saat ini kita akan membahas tentang trafo arus atau current transformer, di mana inti pembahasan kita mengenai arti dan fungsi, kemudian prinsip kerja, bagian-bagian dari trafo arus, dan hal-hal yang berkaitan dengan trafo arus ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita akan masuk pada penjelasannya. Oke, jadi trafo arus atau current transformer, atau juga yang sering disingkat dengan CT, adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur besaran arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik di gardu induk. Jadi dari trafo arus ini kita dapat melihat berapa arus yang mengalir pada rangkaian listrik di gardu induk. Dan untuk setiap fasa dipasang satu trafo arus guna untuk melihat berapa arus yang mengalir di setiap fasa tersebut. Karena setiap fasa ini memiliki arus yang berbeda. Kira-kira seperti itu untuk pengertian dari trafo arus ini. Kita masuk pada fungsi dari trafo arus ini. Jadi trafo arus ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi. Jadi trafo arus ini dia mengubah dari arus yang besar menjadi arus yang kecil, tapi nominalnya tetap sama. Yang kedua, mengisolasi bagian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengaman terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Jadi selain mengubah arus, trafo arus ini juga berfungsi sebagai pengaman bagi operator pada saat melakukan pekerjaan. Kira-kira untuk fungsi seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada prinsip kerja. Jadi kira-kira seperti ini untuk tampilan luar dari trafo arus. Untuk yang di atas ada terminal P1 dan terminal P2, kemudian ada isolator, dan kemudian ada box terminal sekunder. Jadi ini tampilan yang dapat kita lihat secara visual. Untuk bagian dalam dari trafo arus ini dapat kita cari di pembelajaran atau di Google. Kira-kira seperti itu untuk tampilan dari trafo arus. Kita masuk pada prinsip kerja dari trafo arus. Jadi saya jelaskan secara teori terlebih dahulu. Jadi pada saat arus mengalir pada lilitan primer, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan primer. Medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core. Kemudian medan magnet yang berputar di dalam inti atau core menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder sehingga menginduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai dengan hukum dari Faraday. Kemudian karena lilitan sekunder membentuk loop tertutup, maka akan mengalir arus sekunder yang akan membangkitkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh belitan primer. Itu sesuai dengan hukum Lenz. Jadi untuk simpelnya, arus AC yang masuk dalam rangkaian primer menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang timbul
akan mengalir pada inti dari medan magnet. Kemudian dari medan magnet inilah yang kemudian akan menginduksikan arus pada lilitan sekunder. Jadi arus pada lilitan sekunder ini dihubungkan pada alat ukur yang ada di dalam gardu induk. Jadi di sana kita dapat melihat berapa arus yang mengalir pada rangkaian listrik yang dapat dibaca lewat trafo arus. Kira-kira seperti itu untuk prinsip kerja dari trafo arus atau current transformer ini. Untuk jenis dari current transformer atau trafo arus ini ada 4. Yang pertama indoor current transformer, yang kedua outdoor current transformer, yang ketiga portable current transformer, dan yang keempat basing current transformer. Dan untuk jenis dari gardu induk ini adalah yang jenis outdoor current transformer. Kalau dari segi bentuk itu tergantung dari merek dan tipe yang digunakan. Dan yang untuk ada di gardu induk ini ada yang merek Siemens, ABB, dan merek Trans. Kira-kira seperti itu untuk jenis dan bentuk dari trafo arus atau current transformer. Oke, jadi di sini kita melihat untuk arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Kita dapat melihat bahwa untuk fasa R ada 97, fasa S 101, dan fasa T adalah 103. Oke, jadi seperti itulah penjelasan mengenai trafo arus atau current transformer. Kiranya boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.